Halo sahabat film Haichiro Veget Nice Man, gimana kabarnya? Oke guys, kali ini gue merangkum film yang sangat memacu adrenalin kalian dan emosi kalian. Jadi film ini tuh berjudul Walking Tall yang dirilis tahun 2004 lalu. Oke, mungkin seperti biasa sebelum masuk ke inti videonya, gue bakal ceritain dulu garis besar film ini biar kalian tuh paham sama jalan ceritanya gitu cuy. Jadi film ini tuh bakal nyeritain seorang mantan tentara yang pulang kampung. Tapi sesamanya di kampung, dia mendapati kampungnya yang sudah sangat bobrok sekali dan dia mencoba memperbaiki kampung itu. Oke, bu, kita berlama lagi dan tanpa berbasa-basi lagi, yuk kita masuk ke ceritanya aja guys. Di awal film kita bakal diperlihatkan seorang pria yang amat sangat kekar sekali. Dia bernama si Chris, atau yang kita kenal ini si The Rock. Dia merupakan mantan tentara Amerika Serikat berpangkat sersan. Tapi dia memilih pensiun karena dia takut dianggap Bang Toyib oleh keluarganya. Lalu singkat cerita dia pun memutuskan untuk pulang kampung untuk bertemu keluarganya. Saat perjalanan menuju ke rumah, ia pun sangat pangling karena melihat kotanya yang amat sangat banyak berubah. Mulai dari melihat budak lompatan sampai melihat wanita goceng goler di sebuah gang. Lalu Chris pun melihat sebuah pabrik yang beroperasi dan sekarang sudah menjadi tutup. Lalu di tengah perjalanan, Chris bertemu dengan Sheriff Walskin. Dia adalah tetangganya si Chris dulu. Lalu dia pun menawarkannya untuk pulang bareng. Dan karena dirasa lumayan, Chris pun akhirnya nebeng ke Sheriff itu. Sampailah Chris di rumah orang tuanya. Lalu dia pun berteriak, "Ma, Chris balik ya, Ma." Lalu dia pun disambut oleh Michelle, kakaknya seorang polisi. Lalu si kakak pun berteriak lagi, "Ma, iya ayah si Chris balik ya, Ma." Dan datanglah ibu dan ayahnya yang amat sangat merindukannya karena si Chris ini sudah tidak pulang selama 8 tahun. Lalu singkat cerita mereka pun akhirnya makan malam. Dan di sini si Chris bertemu dengan keponakannya yang bernama si Pete. Dan ternyata di sini si Pete sangat kepo dengan si Chris sebagai tentara dulu. Dan dia pun sangat polosnya bertanya, "Apakah Om sudah menangkap orang?" Lalu saat di kamar dia juga menanyakan lagi dengan muka watandosnya, "Apakah Om pernah membunuh orang?" Tapi Chris tidak menjawab pertanyaan dari si Pete itu. Lalu esok harinya saat Chris sedang memperbaiki tangga rumahnya, si Ray sahabat kecilnya yang mendapat kabar kalau si Chris ini pulang kampung, dia pun langsung OTW ke rumahnya. Lalu dia pun mengajak si Chris ke lapangan, tempat dulu mereka biasa bermain, karena teman-teman yang lain sudah menunggunya. Lalu sampailah Chris di lapangan, dan dia pun bertemu dengan teman-temannya. Lalu tak lama datang juga si Jay berserta komplotannya yang amat sangat polontong. Dia juga teman si Chris. Nah, si Jay ini merupakan anak orang kaya, sekaligus pemilik pabrik yang sudah tutup tadi. Dan di sini dia juga bilang kalau sekarang dia punya bisnis baru, yaitu kasino atau tempat judi. Lalu singkat cerita mainlah mereka American football. Tim Chris melawan tim Jay. Lalu terlihat di sini si Pete juga datang ke sana buat nonton pertandingan itu. Dan dia juga dengan santainya sambil mengisap ganja bersama teman-temannya. Awalnya pertandingan cukup seru, tapi tak lama kemudian pertandingan pun mulai adu gabret. Karena di sini tim CJ yang berisi anak-anak polontong ini mulai main kasar biar timnya bisa menang. Lalu singkat cerita sebelum mereka pulang, CJ mengundang Chris dan temennya untuk datang ke kasino miliknya nanti malam buat ngerayain kembalinya si Chris ke kota ini. Welcome home, buddy. Will convince the powers that be it was true. Well, it's ours for the taking tonight. Let's fix it. Lalu singkat cerita malam pun tiba. Chris dan temannya sudah sampai di kasino milik CJ. Dan di dalam mereka pun bertemu dengan CJ. Dan Jay memberikan mereka sejumlah uang untuk mencoba segala permainan yang ada di kasino miliknya. Lalu dengan sangat atohnya teman-teman si Chris pun langsung meninggalkannya. Karena di sini si Chris lebih memilih untuk melihat goyangan mujair daripada main judi.
Lalu si penari pun langsung beratraksi dengan tarian yang amat sangat membuat si Chris tegang. Dan di sini si Chris pun terlihat sangat kutap-ketap dibuatnya. Lalu diceritakan si penari yang ada di dalam ini tidak bisa melihat keluar karena dia ada di ruangan cermin dua arah, tapi Chris bisa melihatnya. Dan di sini ternyata orang yang menari ini adalah temannya si Chris dulu. Dia bernama si Danny. Dan di sini si Danny ini merasa kenal dengan orang yang menontonnya. Lalu si Danny pun langsung menghidupkan lampunya agar bisa melihatnya. Dan dia pun sangat terkejut. Dan ternyata itu adalah si Chris. Karena malu dia pun langsung kabur dari ruangan itu. Danny. Let's do it. We can do a 6. Can we do a 6? I think I can do a 6. Lalu dari sana Chris pun langsung menemui Jimmy yang sedang main judi lempar dadu. Setelah Jimmy pasang taruhan $100 untuk angka 6 besar, Chris merasa ada yang aneh dan melarang Jimmy untuk melempar dadunya. Tapi di sini si Jimmy tetap kekeh untuk melemparnya. Dan benar yang keluar angka 7 dan Jimmy pun kalah. Oh, the dark side wins. Lalu Chris pun langsung emosi dan protes kepada bandar judi itu kalau si bandar ini sudah main curang. Dan Chris berani taruhan kalau yang keluar dari dadu ini pasti angka 7. Tapi si bandar malah berbalik protes karena sekarang bukan giliran si Chris yang melempar, tapi si Chris tetap kekeh untuk melempar. Dan benar saja yang keluar angka 7. Oke, buat kalian yang nggak tahu sama adegan si bandar judi ini nuker dadunya, kita slow-mo dengan efek TikTok coy. Nah, terlihat di sini si bandar bangke ini menukar dadunya setelah Jimmy mengatakan angka yang bakal keluar. Oke, sampai sini paham kan? Oke, lanjut. No payout. Wait a minute, down, sir. Now why don't you just take care of that bet and then we'll... No problem? Lalu Chris pun meminta uangnya untuk kembali. Tapi dari belakang, petugas keamanan langsung mencekiknya. Dan terjadilah perkelahian. Dan bedegam, anjing, main-main kau ya sama Aing. Tapi tidak sulit bagi Chris untuk mengalahkan petugas keamanan itu, mengingat dia adalah pasukan khusus tentara. Tapi di sini sayangnya karena tetap saja si Chris ini nggak sekuat Super Dede, akhirnya dia pun tumbang setelah dia disetrum dan dihantam. Dari sana Chris pun dibawa oleh si Ben kepala keamanan kasino itu bersama teman-temannya untuk disiksa. Lalu si Ben pun makin semangat saat dia melihat kalung pasukan khusus tentara milik si Chris. Lalu dia pun langsung mengambil kalung itu. Lalu dengan cutternya dia pun menyayat tubuh si Chris yang sudah ngerempreh leles tak berdaya. This guy knows Hamilton. Chris yang penuh luka akhirnya dibuang di tengah jalan. Beruntung ada supir truk yang berhenti untuk menolong si Chris dan membawanya ke rumah sakit. For our VIPs, status. Dokter yang menangani Chris mengatakan orang yang melakukan ini kepada Chris berniat untuk membunuhnya. Beruntung Chris punya badan sekelas Wiro Sableng. Kalau orang biasa pasti sudah mati. Dan dokter ini memastikan kalau Chris akan baik-baik saja. Setelah beberapa hari di rumah sakit, Chris pun akhirnya diperbolehkan untuk pulang. Di rumah dia ditemani sama si Ray dan juga si Pin. Tapi karena luka jahitannya yang belum kering, Chris pun tidak bisa banyak bergerak. Lalu singkat cerita keadaan Chris mulai membaik dan dia pun sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasa, jadi tukang panggul kayu. Lalu tak lama datanglah si Jay dan dia dengan muka watadosnya meminta maaf kepada si Chris atas perbuatan anak buahnya. Dan dia pun bilang dia sudah memecat bandar judi yang main curang itu dan memberi surat peringatan kepada petugas keamanannya. Tapi di sini si Chris yang kapalang emosi tetap tidak mempedulikannya. Lalu sampai si Jay pun mengajak si Chris untuk bergabung untuk menjadi kepala keamanan kasino miliknya. Dan dia pun menawarkan uang yang sangat banyak sekali untuknya. Tapi tetap saja si Chris yang emosi tetap tidak mempedulikannya. Excuse me. Did you
Lalu dari sana Chris pun langsung ke kantor polisi untuk mengajukan tuntutannya atas kasusnya yang kemarin. Tapi Sheriff Walskin malah menolaknya karena kasusnya sudah ditutup. Lalu Sheriff pun juga bilang kalau si Chris ini beruntung tidak dituntut oleh pihak kasino karena sudah berbuat kekacauan. I'm the sheriff here. Dan di sini si Chris pun makin emosi dan tidak percaya dengan apa yang terjadi di kotanya saat ini. Lalu Chris pun bilang kepada si Sheriff kalau dia tidak akan membiarkan ini terus terjadi. Lalu dia pun pergi dari sana. Esok harinya Chris mendapat kabar kalau si Pete ini overdosis di rumah temennya. Tanpa berpikir panjang dia pun langsung OTW ke TKP. Sampainya di sana, si Chris pun bertanya kepada temennya si Pete, "Hei kambing, dari mana kau dapatkan narkoba ini?" Dari petugas keamanan kasino bang," jawab temennya si Pete. Dan dengan penuh emosi si Chris pun langsung pergi ke rumahnya untuk mengambil senjata. Sampai bapaknya juga tidak bisa menahan si Chris. Dan bapaknya juga bilang, "Chris, ganti dong si goblok." Tapi si Chris tetap pergi ke sana. Lalu sampailah dia di kasino. Chris gak jadi pakai senjatanya. Dia menaruh senjatanya di dalam mobil dan mengambil senjata andalannya yaitu balok kayu. Lalu si Chris pun langsung masuk ke kasino itu dan langsung mengamuk di sana dan berdegam anjing. Petugas pun langsung dibuat tak sadarkan diri sampai ada yang dibuat patah tangannya. Dan di sini si Chris pun sangat emosi kepada si Ben yang menyayat badannya waktu itu dan berdegam, "Modar kau kambing." Lalu setelah puas, Chris pun pergi dari tempat itu. Tapi di perjalanan, mobil polisi sudah mengejarnya dan Chris pun ditangkap. You should not have come looking for trouble. If you go to trial, you stand to do 18 years. Lalu singkat cerita, di pengadilan untuk menentukan nasib si Chris, pihak kasino memberikan kesaksian terlebih dahulu. Mereka mengaku seolah-olah menjadi korban yang tidak punya salah sama sekali dan menyudutkan si Chris. Dan saat tiba giliran si Chris melakukan pembelaan, dia sendiri yang akan berbicara karena kuasa hukumnya tidak guna sama sekali. Not be represented by legal counsel. Di depan masyarakat, para jaksa, hakim, dan seluruh penonton YouTube, si Chris pun mengatakan yang sebenarnya apa yang terjadi. Dan di depan para jaksa dia berkata, jika dia dibebaskan untuk kasus ini, dia akan mengajukan diri untuk jadi sheriff dan dia akan memperbaiki kota yang sudah bobrok ini. Lalu dia pun melihatkan luka yang dilakukan oleh petugas keamanan kasino itu kepada jaksa, masyarakat, dan seluruh warga YouTube yang ada di muka bumi ini. Please rise. Lalu singkat cerita, setelah berunding dan ngopi bareng, jaksa pun memutuskan kalau si Chris tidak bersalah dan dia akan menjadi sheriff di periode berikutnya. Lalu Chris yang sekarang menjabat menjadi sheriff melakukan patroli keliling kota dan tak sengaja bertemu dengan si Jay. Ia pun meminta kepada si Jay untuk menunjukkan SIM dan STNK-nya. Tapi di sini si Jay yang sudah pasti dendam kepada si Chris malah menyinggung kehidupan si Chris yang dulu sebagai tentara yang gagal. Dan sontak di situ membuat si Chris langsung darah tinggi dan langsung menggamplang lampu mobilnya dan bang anjing. Dan si Chris pun bilang untuk memperbaiki lampu belakangnya. 3 feet high and rising. Lalu saat sampai di kantor, Chris bertemu dengan Walskin yang menyarankan dia untuk mengangkat teman-temannya untuk menjadi wakilnya karena kinerjanya yang sangat bagus. Personally vouch for each and every one of these men. They're good deputies. Lalu si Chris pun dengan santainya malah bilang, "Kau semua dipecat." Sekarang kantor si Chris pun menjadi kosong karena semua sheriff sekarang sudah menjadi pengangguran. Lalu di sini si Chris pun sangat butuh wakil untuk membantu tugasnya. Lalu dia pun menemui si Ray yang bekas seorang mantan narapidana buat jadi wakilnya. Ray, I need your help. Oh, don't do that.
Tugas pertama mereka adalah menghentikan peredaran narkoba yang ada di kota ini. Maka dari itu Chris meminta bantuan kepada si Ray yang tahu selak-beluk siapa bandar narkoba di kota ini. Thought you said delicacy was the key. That's right. Delicacy. Setelah melakukan penyelidikan dan belusukan, alhasil semuanya mengarah kepada si Ben, terduga pelaku pengedar narkoba. Lalu si Ray pun langsung memeriksa si Ben dan menemukan sepaket narkoba di kaos kakinya. Dan karena tidak mau mengaku apakah masih ada narkoba yang masih disimpan, si Ray pun langsung memutuskan untuk menggeledah mobilnya, yaitu di bengkel. Dan tak tanggung-tanggung, dia pun langsung mengobrak-ngabrik mobil si Ben bersama si Chris. Tapi sayangnya di sini dia pun tidak menemukan narkoba di sana. Lalu si Ben pun langsung emosi karena mobilnya sudah diobrak-abrik. Dan dia pun mengancam kepada si Chris dan juga si Ray kalau teman-temannya akan membalas perbuatan mereka. Tapi di sini si Chris menganggap enteng ancaman si Ben dan dia bilang, "Heh, gua nggak takut sama ancamanmu ya kambing." Akhirnya si Ben pun langsung dibawa ke kantor polisi untuk ditahan dan agar dia mau bicara. Tapi di sini si Chris ini hari uang dengan keluarganya yang di rumah dan dia pun menyuruh si Ray untuk ke rumahnya untuk menjaga keluarganya. Sementara dia akan bermalam di kantor sambil mengawasi si Ben. Lalu tak lama setelah si Ray pergi, si Danny pun datang dan membawakannya sebungkus nasi padang. I brought you special treats. Potato salad. Lalu esok harinya, setelah Chris memeriksa keadaan si Ben, tiba-tiba dia kaget dengan mobil patrolinya yang sudah meledak. Dan ternyata itu anak buahnya si Jay dan juga teman-temannya dari si Ben. Mereka pun menembaki kantor si Chris dengan mesin gas secara membabi buta. Mereka pun gak peduli kalau ada si Ben di sana. Dan karena terdesak, si Chris pun langsung menjebol lantai kantornya untuk menyelamatkan si Danny. Lalu si Chris pun langsung mendatangi si Ben yang sedang terkunci. Lalu si Ben pun membujuk si Chris untuk membuka selnya. Dan dia pun mengatakan kalau narkoba itu didapat dari si Jay. Si Jay membuatnya dari pabrik miliknya yang sudah tutup itu. Tapi saat Chris mau membukanya, tiba-tiba si Ben pun tertembak oleh temannya sendiri. Lalu si Chris pun langsung pergi menyusul si Danny. Dan karena si Chris ini adalah seorang pro player PUBG, dengan shotgunnya dia membantai satu persatu anak buah si Jay. Danny. Sementara di waktu bersamaan, si Ray yang menjaga rumah si Chris, dia juga mendapatkan serangan dari anak buah si Jay. Dan sialnya, di sini paha si Ray malah tertembak dan hampir membuat si Ray kenok. Tapi karena semangat dan ciciran yang belum lunas, dia pun langsung melakukan perlawanan. Dan alhasil menusuk salah satu anak buah si Jay. Dan temannya yang mencoba menolongnya langsung dihajar habis-habisan sama si Ray. Sampai-sampai si Chris yang tiba-tiba datang juga dihajar sama si Ray. Dan berdekam, anjing goblok juga nih si Ray. Lalu Chris pun memastikan apakah keluarganya baik-baik saja. Dan setelah semuanya aman, Chris pun mencoba untuk memeriksa tempat itu. Dan ternyata di dalam sudah ada si Jay yang sudah menunggunya. Tapi di sini tiba-tiba Chris masuk ke dalam perangkap si Jay dan membuatnya hampir terjatuh. Lalu Chris pun langsung menarik si Jay agar ikut jatuh bersamanya. Dan karena jatuh terlalu tinggi, membuat kaki si Chris langsung terkilir. Tapi saat si Jay ingin mengejar si Chris, dia pun langsung masuk ke hutan. Dan si Jay pun langsung ikut masuk ke hutan. Dan disinilah pertarungan pun dimulai. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, mereka pun akhirnya gelut di tempat itu. Dan untung saja Chris menemukan senjata andalan miliknya, yaitu sebuah balok kayu. Dan benar saja, walaupun si Chris pakai balok kayu, si Jay pakai kapak, dia pun malah mengalahkan si Jay. Dan bak, si Jay pun langsung dihantam dengan balok itu. Dan seketika membuat kakinya langsung pengkor. Lalu si Chris pun bilang, "Kau ditahan."
Lalu di akhir cerita, si Chris dan Sheila ini menyegel kasino milik CJ dan membuka kembali pabrik kayu itu. Karena dulunya pabrik kayu itu adalah tempat masyarakat kota ini untuk bekerja. Dan cerita pun mamat.